Melihat harimau merah perak yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tertegun, dan kemudian melihat ke arah pelindung gong. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Kenapa mereka menyerang kita sekarang? Terserang, Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau merah perak ini sepertinya telah didetoksifikasi. Pelindung Zai memandangi harimau merah perak yang bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi gugup. Kalian pasti tahu kalau kekuatan harimau merah perak ini tidaklah rendah, apalagi Raja Harimau yang sudah tumbuh hingga tubuh lebih dari 10 meter dan sudah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Dapat berubah antara wujud manusia dan wujud aslinya. Awalnya, mereka dan macan merah perak ini tidak berkonflik satu sama lain, namun untuk mendapatkan keuntungan, pelindung gong menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran macan merah perak ini dan membiarkan mereka menyerang biksu manusia yang melewati Cilian. Pegunungan, kalian para kultivator jahat yang penuh kebencian sebenarnya menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kami dan membiarkan kami membantai para biksu manusia, yang membuat para biksu manusia menjadi musuh kami. Hari ini saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Raja Harimau meraung dengan marah dan bergegas maju bersama anak buahnya dalam sekejap. Ketika pelindung gong melihat ini, dia hanya bisa memimpin rakyatnya maju untuk bertarung, sementara Penatua Fei dengan cepat mundur. Mundur, lalu lewati tempat ini dan kejar Chen Ping dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membunuh Chen Ping, jadi dia tidak bisa melepaskan Chen Ping. Ketika si Kong Zhen melihat Penatua Fei melewati harimau perak dan mengejar Chen Ping, dia mengikutinya dari dekat. Dan pelindung gong sendiri yang memimpin anak buahnya untuk bertarung melawan Yin Chihu. Raja Harimau tiba-tiba meledak dengan semburan api yang dahsyat, dan kembang api menyapu seperti gelombang, menutupi langit dan menyulut banyak pohon. Di lautan api, beberapa pembudidaya iblis yang tidak berjiwa tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung tertarik. Membakar tubuh. Beberapa pembudidaya iblis tertangkap basah dan tubuh mereka dibakar, berteriak kesakitan. Harimau merah keperakan lainnya bergegas maju dan menggigit, melampiaskan amarahnya. Pelindung gong memegang pisau panjang di tangannya, saat dia melambaikannya, udara suram mulai melayang, dan suara siulan tak berujung terdengar, dan kemudian semburan kabut mulai memenuhi area sekitarnya. Ketika Raja Harimau melihat ini, dia tahu bahwa orang ini mulai menggunakan racun lagi, jadi dia meraung dan mundur bersama anak buahnya. Mereka telah menderita akibat dari tenda beracun ini, jadi mereka tidak dapat terus menanggung akibatnya. Pelindung gong menggunakan tenda racun untuk memaksa Yin Chihu kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Penatua Fei tidak ada di sana. Bayangan tiba-tiba kaget. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Fei, dia akan mendapat masalah. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke istana tanpa jiwa. Ikuti saya untuk menemukan Penatua Fei segera. Jangan pernah berpikir untuk menjadi Penatua. Pelindung gong membawa para penggarap iblis dan mulai mengejar Penatua Ruo Fei ke arah dia pergi. Saat ini, Chen Ping, Kai Hongwei dan putrinya sedang berlari mati-matian menuju tempat yang lain beristirahat. Dia dapat dengan jelas merasakan seseorang mengejarnya dari belakang, jadi Chen Ping tidak berani bersantai sama sekali. Segera Chen Ping membawa Kai Hongwei dan Kai Qianan kembali ke tempat semua orang beristirahat. Melihat Kai Hongwei dan Piao Qianan ditemukan oleh Chen Ping, semua orang segera bangun. Bagaimanapun, Kai Sui adalah pemimpinnya, dan tanpa dia, semuanya dari mereka mungkin sudah mati. Tidak dapat mencapai Nancheng. Bos Kai, kamu baik-baik saja. Mengapa wajahmu terlihat salah? Tuan Miao hampir beristirahat saat ini, dan wajahnya jauh lebih cerah. Si Kong Zhen itu berkolusi dengan para penggarap iblis dan menipu kita ke hadapan iblis-iblis itu, kultivator. Untungnya, Tuan Chen muncul tepat waktu dan menyelamatkan ayah dan anak perempuan kami. Saat Kai Hongwei berbicara, darah di mulutnya terus mengalir. Apa? Beraninya si Kong Zhen berkolusi dengan para penggarap iblis. Itu keterlaluan. Keluarga si Kong bisa dianggap keluarga besar. Saya tidak menyangka sampah seperti itu akan muncul. Petik 2. Saya sudah lama melihat bahwa si Kong Zhen bukanlah orang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa si Kong Zhen benar-benar berkolusi dengan pembudidaya iblis, mereka semua berkata dengan marah. Miao Lao, bagaimana pemulihanmu sekarang? Chen Ping memandang Miao Lao dan bertanya.
Sudah pulih 80-90%, tidak ada masalah besar. Kata Miao Lao, para penggarap iblis di belakang memaksakan diri untuk maju, jadi kita harus meninggalkan seseorang untuk menghalangi mereka. Bos Kai sekarang terluka dan membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin, jadi saya berencana meminta apoteker Chen untuk membawa Bos Kai dan beberapa orang yang lebih lemah pergi terlebih dahulu. Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para penggarap iblis itu. Jika memungkinkan, hancurkan para penggarap iblis ini secara langsung. Jika tidak, jika mereka tinggal di pegunungan Cilian, mereka akan merugikan orang lain. Chen Ping berkata pada Tuan Miao. Tidak masalah, saya kebetulan bertemu dengan para penggarap iblis ini juga. Tuan Miao mengangguk dengan sedih. Chen Ping meminta Chen Yaoshi untuk membawa Kai Hongwei, beberapa gadis, dan Ji Yun pergi sementara. Mereka terlalu lemah dan tinggal tidak ada gunanya. Adik laki-laki, dengan kekuatanmu di alam penggabungan, menurutku kamu juga harus pergi bersama. Aku hanya akan memimpin orang untuk memblokir para penggarap iblis ini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada para penggarap iblis ini. Tuan Miao mengikuti Chen Ping dan berkata, meskipun Chen Ping memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-8, dia terlalu lemah untuk para biksu dari alam kesengsaraan ini. Ada juga ahli pengobatan di antara para pembudidaya iblis yang mengetahui semua jenis teknik pengendalian racun. Anda akan menderita kerugian ketika saatnya tiba. Aku tinggal agar aku bisa menghadapinya. Petik 2, kata Chen Ping. Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Ping masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Penatua Fei menyusulnya, ketika dia melihat Chen Ping dan Miao Lao, dia tidak takut sama sekali. Saya datang ke sini khusus untuk membunuh Chen Ping hari ini. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu harus segera keluar, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Nafas Penatua Fei dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak seketika, secara langsung menekan nafas semua orang. Yang akan datang, pembudidaya setan kecil, kamu benar-benar sombong. Miao Lao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan aura kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-6 meledak, melawan. Ikuti Penatua Fei. Murid Penatua Fei menyusut, dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka berada di alam yang sama dengan dirinya. Tinggi. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak panik. Saya adalah tetua istana tanpa jiwa, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, sebaiknya Anda berpikir jernih. Kami hanya membentuk tim sementara dengan anak itu, tidak perlu bekerja keras untuknya. Petik 2. Penatua Fei pindah dari istana tanpa jiwa. Banyak orang sedikit terkejut ketika mendengar tentang istana tanpa jiwa. Bukankah kelompok tak berjiwa ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Kenapa masih ada orang dari istana tanpa jiwa? Aku belum pernah mendengar apapun tentang istana tanpa jiwa selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka istana itu masih ada. Pembudidaya iblis dalam pakaian tanpa jiwa ini kejam dan kejam. Sekarang dia terlahir kembali, saya khawatir seseorang akan menderita. Semua orang berbisik, tetapi tidak ada yang memilih untuk mundur. Pertama-tama, mereka berada dalam satu tim, mereka harus saling membantu untuk mencapai wilayah selatan. Bertahan hidup. Ada alasan lain, yaitu identitas Chen Ping, si bebek narkoba. Jika bukan karena Chen Ping, mereka pasti tertipu oleh tenda racun dan saling membunuh. Dengan Chen Ping di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang kabut beracun atau cedera. Hentikan omong kosong sialan itu, jika kamu melakukannya, lakukanlah, jika kamu tidak berani melakukannya, keluarlah. Penatua Miao tidak memberikan muka apapun kepada Penatua Fei dan berkata dengan tegas. Penatua Fei sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar tidak percaya diri ketika menghadapi orang-orang ini. Tidak jauh dari Penatua Fei, si Kong Zhen bersembunyi di balik pohon besar. Melihat situasi di depannya, dia merasa sedikit menyesal. Dia juga tidak menyangka tim ini, yang hanya tim sementara, akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian para penjaga tiba. Melihat pelindung gong tiba, Penatua Fei langsung mendapatkan kepercayaan diri. Ayolah, aku harus membunuh Chen Ping itu.
Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung menuju ke arah Chen Ping. Penatua Miao langsung membalikkan tangannya dan muncul. Pedang panjang itu langsung menghadapnya. Yang lain juga berkerumun dan mulai berkelahi. Pelindung biru itu memandang Chen Ping dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Chen Ping. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik, dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang lewat, dan warna merah jambu. Dia langsung tersingkir. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki keterampilan dalam memurnikan obat di usia yang begitu muda. Penawar yang kamu sempurnakan, dan sungguh baik. Petik 2. Tetapi jika kamu menyinggung istana tanpa jiwa kami, kamu hanya akan mati. Pelindung Gong berkata, pisau panjang di tangannya bergetar sedikit, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga muncul dari pisau panjang itu. Sedikit kabut hitam melayang ke udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, menyemburkan warna merah tua. Xinzi mendekati Chen Ping. Chen Ping memandang pelindung Gong dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini adalah seorang apoteker, meskipun kekuatannya tidak lemah, dia tidak bisa menarik perhatian Chen Ping sama sekali. Chen Ping memandangi ular berbisa itu dan langsung menebas sinar pedangnya. Pedang ini menebas ratusan atau bahkan ribuan sinar pedang. Cahaya pedang menembus tubuh ular berbisa, mengubah ular berbisa menjadi kabut hitam lagi. Namun, ketika pelindung itu melihat pemandangan ini, dia tidak khawatir sama sekali, dia malah mencibir di wajahnya. Saya melihat kabut hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Chen Ping. Hahaha, pegunungan Cilian ini tidak bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun, sehingga kabut beracun bisa berubah bentuk di udara, dan juga bisa melancarkan serangan dari udara. Pelindung Gong tertawa. Dia telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Cilian dan telah menguasai beberapa hal. Aturan ini, Chen Ping terbungkus dalam kabut beracun. Kabut beracun itu sepertinya adalah makhluk hidup, bergerak menuju setiap inci Chen Ping. Kulit menembus. Kabut beracunmu benar-benar bagus. Chen Ping berkata perlahan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat. Kamu pasti akan mati jika tidak mengambil napas 3 kali. Pelindung Gong berkata dengan percaya diri. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik kondensasi jantung, dan tubuhnya mulai memurnikan kabut beracun. Seni kondensasi jantung dapat memurnikan segalanya, jadi kabut beracun ini bukanlah apa-apa. Pelindung Gong melihat kabut beracun di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, dia hanya menunggu kematian Chen Ping. Itu dia. Namun setelah beberapa saat, pelindung Gong tidak mendengar suara Chen Ping, namun kabut tebal beracun mulai menipis, dan akhirnya sosok Chen Ping dapat terlihat. Sosok Chen Ping berdiri dengan tenang, seolah dia tidak diracuni. Pelindung Gong mendekat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar diracun sampai mati. Namun saat dia mendekat, dia melihat seberkas sinar pedang keluar dari kabut beracun. Kali ini, pelindung Gong lengah. Sinar pedang itu melintas di bahu pelindung Gong dalam sekejap, dan seluruh lengannya terpotong. Ayo turun. Apa? Kamu tidak diracuni? Pelindung Gong terkejut dan segera mundur. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut beracun. Pelindung Gong menutupi lukanya dengan ekspresi kaget di matanya. Racun penghancurmu tidak ada gunanya bagiku. Di depan pelindung Huang, Chen Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup semua kabut beracun yang tersisa. Secara alami, pelindung Gong tercengang, dia tidak mengerti bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu Fusion Realm, bahkan seorang apoteker. Tapi tidak kebal terhadap semua racun. Kabut beracun yang dimurnikannya sangat beracun, dan Chen Ping berani menghirupnya langsung ke dalam tubuhnya. Ini sungguh keterlaluan.